Lem tukang le. Oh pas rem deh. Mantap guys lah. Nah guys, jadi seperti itulah ketika kita putar rodanya ke depan itu terasa berat ya, seret. Ke belakang juga sama, seret ya. Langsung saja kita eksekusi, kita lepaskan untuk di bagian bracket kaliper menggunakan kunci 12 pas ya, ataupun ring, mau tesok boleh. Nah kemudian kita lepaskan ya. Di sini untuk piringannya sudah lumayan pada deklok ya. Nah perhatikan ada 2 buah sepi pengunci ya, kita lepaskan. Itu rawan hilang, itu kecil-kecil ya. Nah lepaskan dulu untuk di bagian kampasnya ya. Nah, kampas masih pada bagus, enggak kita melakukan pergantian ya, cuman nanti kita bersihkan ya, kita servis, kita lihat dalamannya. Nah kemudian kita pencet rem ya, kita tekan terus, tekan-tekan sampai pistonnya keluar. Banyak metode cara untuk pelepasan di bagian piston ya, mau disemprot pakai angin, mau di tracker, ataupun seperti di video ini boleh ya, bebas. Yang penting terlepas. Lihat saja banyak korosi ya, karatan berkarat, nanti kita bersihkan ya. Nah kita pasangkan dulu untuk melepaskan baut setelan pembuangan angin ya. Nah sambil kita lepaskan untuk bagian baut oli rem ya. Perhatikan ada 2 buah ring tembaga depan belakang, itu jangan sampai lengit ya guys ya. Nah semuanya sudah terlepas, kemudian kita bongkar lagi ya. Nah kemudian kita sediain saja baki ya yang bersih, kita lepaskan dulu untuk bracketnya. Nah, kaleng-seng ya, itu fungsinya penahan kampas supaya tidak gogol-oprakan. Nah kemudian lepaskan untuk di bagian handle ya, handle rem nih kita lepaskan. Sediain saja kunci 10T, kemudian tang snap ring ya. Nah, kita lepaskan komponen-komponen seperti ininya ya, karena di sini kita tidak melakukan pergantian sama sekali, cuman ingin membersihkan saja dan menservis ya, supaya remnya bisa berfungsi dengan baik seperti baru ya. Nah untuk master remnya kita lepaskan, masih bagus, belum bocor ataupun rusak ya. Nah kemudian 2 buah baut kita lepaskan ya, menggunakan obeng kemang ya, obeng plus. Sediain saja baki, kemudian bautnya simpan di bagian baki. Nah, tuh kan rada kotor tuh di bagian minyak remnya juga, nanti kita bersihkan tuh dalamannya sama kotor. Ini rem pokoknya ketika diputar roda itu keras ya, berat, bahkan di bagian piringan pun bisa nyampe overheat ya, kepanasan, jadi panas yang berlebihan. Nah sediain saja untuk sabun colek, kemudian koas, air. Nah kita sikat ya, kita gosok-gosok sampai bersih dan sisa-sisa kotorannya sampai rontok ya guys ya. Nah terus saja kita kuas-kuas sama air sabun tuh. Dan di sini untuk karetnya juga sama tuh, kita bersihkan ya. Dan untuk metode pembersihan itu ada banyak cara ya, cuman asal jangan dilakukan menggunakan bensin ya, menggunakan bensin ataupun solar ya. Nantinya di bagian karet dan juga o-ring sil-silnya bisa meral ataupun bekah ya, sarwajeng bohong. Nah kita cuci saja menggunakan air sabun, aman, gak bakalan ada istilahnya karet bekah, meral ataupun korosi, nggak bakalan ya, karena saya melakukan seperti ini itu sering ya, nggak sekali 2 kali untuk melakukan metode pembersihan di bagian sistem pengereman depan maupun belakang ya, yang cakram. Nah untuk di bagian dudukan ataupun tampungan olinya kita bersihkan sama ya, dalamannya kita gosok menggunakan hamplas. Nah sediain saja hamplas yang ukuran 1000 boleh, asal jangan yang 400, itu terlalu kekasaran ya, nantinya bisa baret di bagian dudukan master rem. Nah kita kosok-kosok terus sampai bersih ya, sambil menggunakan air sabun. Nah serasa sudah bersih kita pisahkan. Dan ini untuk bracketnya juga sama ya, kita was bersihkan ya, jangan sampai ada kotoran ataupun kerak-kerak ya, jangan, harus bersih. Dan ini untuk pistonnya ya, pistonnya juga sama, kita bersihkan dulu.
Sambil kita kosok menggunakan amplas halus ya, jangan yang kasar ya, nantinya bisa baret dan oli rem bisa mengakibatkan kebocoran ya. Untuk cara pembersihannya mau ditiru seperti saya boleh, tidak juga tidak apa-apa ya, tidak jadi masalah. Intinya kalau membersihkan di bagian komponen sistem pengereman itu jangan menggunakan karbu cleaner, bensin ataupun solar ya, apalagi pakai bensol ya, nantinya nggak bakalan benar ya, bisa mengakibatkan meral di bagian seal-sealnya. Dan ini untuk kampas remnya nanti kita gerinda ya, di bagian sisinya kita tipiskan karena piringannya sudah deklok jero ya. Nah ini untuk seal masternya tuh masih bagus, nggak kita melakukan pergantian sama sekali ya, cukup dibersihkan saja, diservis, nanti juga bakalan normal seperti semula ya, bahkan jauh bakal lebih enak daripada yang sebelumnya. Nah sesudah beres dibersihkan, kita tiup menggunakan angin kompresor ya, jangan ditiup pakai mulut karena susah. Pokoknya jangan sampai ada yang tersisa air sedikit pun, apalagi di bagian piston, jangan ya, nantinya bisa berkarat, korosi. Nah kita tracker dan pas-paskan, jangan dikasih apa-apa ya, cukup langsung kita masukkan saja untuk pistonnya tuh, dedetkan pakai kokot. Nah sampai masuk ke dalam, sudah masuk tuh, sudah mantap lah pokoknya. Kalau yang lancar itu gak bakalan seret ataupun susah masukin pistonnya. Nah perhatikan untuk seng ya, dudukan kampas rem itu harus presisi ya, harus pas. Jangan sampai lupa tidak terpasang ataupun tidak pas, nantinya bisa gogoloprakan, bisa murag ya sengnya. Susah itu spare partnya nyarinya. Karena kebanyakan setiap saya bongkar rem pasti ada aja yang di bagian seng penahan kampas itu tidak ada ya. Suka hilang, suka lengit, entah kemana. Nah kita kasih grease ya untuk di bagian seal dashboardnya. Yang depan belakang kita kasih, yang atas bawah maksudnya. Nah kita pasangkan untuk bracket kalipernya tuh harus main, itu jangan sampai macet seret, apalagi sampai berkarat ya, itu gak bakalan bener, nantinya gak bakalan bisa berfungsi dengan baik untuk di bagian sistem pengeremannya. Nah serasa sudah, kita rakit untuk di bagian kampas remnya ya. Nah kampas remnya sudah kita gerinda tuh, di bagian sisinya saja, gak usah semuanya. Kalau semuanya nantinya ledis atau anger kayak ganti di kuno baru ya. Kalau misalkan ledis di babad mah, nah, cukup yang sisinya saja, supaya apa? Supaya mencengkram, karena yang deklok itu bagian tengah, nah bagian tengahnya ya. Kalau yang bagian pinggir dan pinggirnya itu masih kandel ataupun masih rada ayaan ya. Nah kampas yang satunya lagi juga sama, digerinda, disamakan dengan yang kampas yang pertama. Nah kemudian kita pasangkan untuk pennya ya. Nah, paskan, harus pas tuh, harus plak. Perhatikan ada 2 buah sepi pengunci tuh. Di sini juga sama ya, rawan pada hilang. Nah, ketika melakukan perakitan itu wajib diperhatikan ya, jangan sampai ada spare part satupun yang hilang. Kalau misalkan ada kekurangan, cukup dilengkapi saja ya. Nah, tuh seperti itu cara masukinnya, ada lubang ya, kecil. Nah, kemudian baut pembuangan angin kita pasangkan ya, jangan dulu dikencangkan. Kemudian langsung kita rakit saja ya ke bagian piringan. Nah kita pasangkan tuh seperti itu cara pemasangannya, simple, gampang, enteng, pokoknya gak bakalan ribet. Nah, tenang saja lah. Nah, kemudian bautnya sediain saja ya, dua buah baut atas bawah, yang kepalanya baut 12. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu edan ya, susah nantinya lawan selek di bagian baut seperti itu. Nah setelah itu kita kita pasangkan untuk di bagian baut oli ya. Nah baut oli itu yang menuju ke bagian piston ataupun kaliper ya. Perhatikan ada 2 buah ring tembaga, jangan sampai lengit ya, nantinya bisa rembes. Kalau misalkan lengit, angin bisa bocor ya, nanti gak bakalan pakem-pakem remnya. Nah kencangkan saja secukupnya saja ya, jangan dikasih lem, nantinya menyumbat. Nah setelah itu kita rakit di bagian master remnya ya, kita pasangkan tuh master remnya, jangan dikasih apa-apa, cukup pasangkan saja seperti itu. Nah kalau misalkan untuk pemasangan master rem jangan dimasukin ke dalam semuanya ya, jangan terlalu masuk.
Untuk di bagian sepi penguncinya nih, cukup setengahnya saja supaya apa? Supaya si minyak remnya cepat turun ya. Itu sih banyak cara. Mau disedot pakai sepetan bisa, mau didiamkan seperti ini bisa ya, seperti di video tuh sudah beres. Cukup setengahnya saja, dan untuk seal dashboardnya juga belum kita lepaskan ya. Bukan dilepaskan, belum kita pasangkan untuk seal debunya. Nah, kita lumasi dulu pakai oli ya, kita kucurin olinya tuh, kita isi. Nah, minimal maksimal jumbo ya, jangan yang KW-KW, nantinya cepat berkarat. Biarin dulu tunggu beberapa detik menit ya, gak bakalan lama, nanti juga bakal mengisi. Nah, mau disepet boleh pakai sepetan suntik bisa, ataupun mau didiamkan seperti ini bisa, mau diisinya dari situ bisa banyak cara, banyak metode ya. Nah, kita mah langsung saja disepet tuh, disepet seperti itu, ditarik ya anginnya supaya nyedot ya, supaya mengisi di bagian pistonnya ya. Kemudian diamkan, nanti juga ada ngaguluntur ya, ngajurulung tuh kan, langsung gak lama langsung turun ya. Nah, itu caranya kalau misalkan disepet menggunakan sepetan suntikan ya, yang besar, kalau jangan yang kecil karena gak bakalan kerasa. Nah, kemudian sesudah gelombang udaranya sudah tidak ada, baru kita kencangkan. Kalau misalkan ada gelombang udara, jangan dulu dikencangkan, tunggu saja sampai si gelembung udaranya itu tidak ada ya, anginnya. Nah, sudah mantap tuh. Nah, sambil ditengok ya di bagian sininya, nah takutnya olinya kesaatan ya, nantinya repot lagi. Nah, terus kalau misalkan saat isi ya, kalau misalkan habis jangan sampai habis ya. Tuh, kita tes tuh sudah ada keras ya, udah mantap tuh. Nanti kita langsung rakit ya, kita pasangkan untuk seal debunya supaya debu dan air itu tidak masuk ke dalam ya. Usahakan kasih dulu stemplet ataupun grease ya. Dan untuk tutupnya kita pasangkan baut ya, langsung baut langsung. Nanti handle-nya nyusul ya belakangan. Nah, kita rakit dulu, pasangkan ya guys ya. Gak usah melakukan dikocok-kocok ya, kalau seperti ini mah sudah. Kalau dikocok-kocok mah cangkel kokod ya, nantinya bisa pegal-pegal. Tuh, seal debunya kita pasangkan, nggak kita ganti ya semuanya, pokoknya nggak ada yang diganti ya. Untuk di bagian spare partnya masih bagus, masih layak, cuman kotor saja ya, jadi mengakibatkan seret di bagian sistem pengeremannya. Nah, dan ini kita proses pemasangan di bagian body ya, batok body tuh. Yang depan juga sama, habis diservis tuh, mantap pokoknya, nggak ada yang diganti, untuk spare partnya masih bagus. Ini yang belakang kita putar tuh, lancar ya sekarang mah, hampang enteng. Kalau tadi mah yang sebelumnya itu berat ya guys ya. Nah, untuk sisa minyak remnya tinggal bersihin saja menggunakan air sabun ya. Nah, terus tuh diputar lancar sekarang mah, langsung rem tuh pakem guys. Nah, mantap tuh pokoknya, udahlah jos, langsung kita cairkan ke konsumennya, ngopi dan udut ya. Nah, jadi seperti itulah tutorialnya ya guys ya, sangat simpel, sangat sederhana, dan sangat mudah ya, bisa cukup dipahami ya. Mungkin segitu saja untuk videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.